Bab 649. Bagaimana itu mungkin? Kalajengking Hijau tidak hanya tidak memikirkannya, tetapi bahkan Wu Qingqiu dan Yanmo, tiga jenius besar, tidak bisa tidak memandang rendah semua yang ada di bawah, dan hatinya terkejut. Pada saat yang sama, kedua naga itu saling memandang dengan kaget dan menghembuskan napas panjang dari gas keruh. Sulit dipercaya bahwa gadis itu telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan Zhou Tian sendirian. Alis putih Maha Guru menghela napas dan menatap alis tertinggi berjanggut hitam itu. Kaisar berjanggut hitam sedikit mengangguk, dan matanya penuh keheranan. Dalam adegan seperti itu, orang biasa mungkin tidak melihat kehalusannya sama sekali, dan hanya beberapa orang yang dapat memahami betapa berbakatnya Chu Qingcheng. Meskipun dia hanya seorang praktisi lingkungan cahaya dewa, kontrol kekuatannya jelas telah mencapai tingkat yang fantastis. Awalnya, formasi itu disusun oleh 4 orang. Dibutuhkan kerjasama 4 orang untuk mengerahkan kekuatan Arai sebanyak mungkin. Namun, 4 orang dan 4 hati, bahkan jika kesepakatan diam-diam, sulit untuk mencapai titik satu hati. Jadi Kalajengking Hijau memutuskan untuk mekar di semua sisi dan menggunakan ledakan keras untuk menyerang formasi dari arah yang berbeda. Dengan cara ini, dalam krisis besar, selama ada detak jantung, formasi tidak lagi stabil, menit bisa runtuh. Faktanya, 3 wanita Sui Rohua terluka parah akibat gempa, yang merupakan bukti terbaik. Formasi mereka, memang, berada di ambang kehancuran untuk sesaat. Namun, pada saat itu, Chu Qingcheng tiba-tiba mengendalikan operasi seluruh kekuatan Zhou Tian dengan kekuatannya sendiri. Mengandalkan keunggulan konstitusi halusnya, dia mengerahkan semua energi dan mengambil semua yang ada di tubuhnya sendiri, yang menstabilkan susunan dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, wanita seperti Sui Ruohua tidak memiliki peran lain dalam memberi Chu Qingcheng energi Yuan Li mereka sendiri. Bodoh melihat sosok anggun di depannya, 3 wanita air Ruohua tanpa sadar saling memandang, dan mereka semua tercengang. Minggu ini, susunan 4 elemen langit seharusnya dibentuk oleh upaya bersama dari mereka berempat. Tapi sekarang, sepertinya hanya 1 orang yang dibutuhkan. Pikirkan di sini, ketiga orang itu sama-sama iri, tetapi juga ada yang kalah. Ini seperti barang-barang Anda sendiri tiba-tiba diambil oleh orang lain. Dahi merembes keluar setetes keringat dingin, Kalajengking Hijau dengan jahat menatap Chu Qingcheng yang berlawanan, hatinya marah. Tapi begitu saya melihat kekuatan tak berujung di belakangnya, saya takut lagi. Wanita ini juga monster. Bagaimana mungkin ada orang di dunia yang sepenuhnya mengendalikan formasi serangan gabungan dengan kekuatannya sendiri? Menggigit giginya dengan keras, Skorpion Hijau tidak puas di hatinya. Dia menyipitkan mata pada penonton di sekitarnya, dan kemarahannya bahkan lebih buruk. Cahaya dingin dari ujung pedang menyentuh tenggorokan Kalajengking Hijau dengan dingin, dan Chu Qingcheng berkata dengan samar, "Kamu kalah, tetapi demi pengurus rumah tangga Zuo. Aku tidak akan menyakitimu, meskipun kamu menyakiti ketiga saudara perempuanku." Dengan itu, Chu Qingcheng melirik Zuofan dengan sengaja atau tidak sengaja. Zuofan menolak berkomentar. Dia menoleh dan membuang muka, seolah-olah dia marah di dalam hatinya. Dia benar-benar dipermalukan oleh seorang wanita. Namun, siapa yang tahu bahwa hatinya sebenarnya sangat lega, gadis itu akhirnya menang. Yangsa benar-benar kesal dan melompat, "Sialan, aku dihitung oleh lelaki tua Yun. Memang benar ibunya diikat olehnya dalam perang pribadi. Tapi itu benar-benar nasib buruk. Hanya 1 dari 6 ahli telah digambar bersama dengan 4 gadis. Namun, jika ada yang kuat di atas panggung, tidak peduli seberapa kuat dia. Yah, itu juga keterampilan untuk menunggu mangsa dengan sabar." Dia tidak bisa menahan tawa, dan Zuofan berkata dengan lemah, "Sangat tidak mungkin bagi orang tua Yun untuk menunggu saat ini. Jika dia tidak pandai menggambar, dia tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia siap untuk segalanya kecuali angin timur. Sekarang keberuntungan telah tiba, kita tidak bisa menahannya." Haha. Juling melirik Zuofan, "Yangsa memiliki wajah tak berdaya, kesempatan menang kita sangat hilang, kenapa kamu tidak marah sama sekali?" "Yah, saya dapat melihat bahwa Anda tidak ingin kami memenangkan pertarungan ini. Jika Anda bermain, Anda akan mendapatkan kembali 4 poin.
Bagaimana jika Anda kalah dalam permainan 4 orang? Ada apa? Lagi pula, masih ada perang kelompok. Kita pasti menang. Kentut, pertempuran individu, perang kelompok, dan skor komprehensif akhir diberikan secara terpisah sebagai hadiah. Itu tidak terlalu penting. Ini masalah besar bahwa perang individu terikat untuk tempat pertama. Aku hanya tidak ingin Xuan Tianzong terikat dengan kita untuk mendapatkan hadiah. Sayangnya, melihat Zuofan dengan ekspresi sedih di wajahnya, Yang Sa melengkungkan bibirnya dengan marah, aku tidak tega melihatnya. Kehidupan mereka yang baik. Potong, usus ayam, penghinaan untuk membaca sekilas mulutnya, Zuofan menolak. Tetua hakim melirik pemandangan itu dengan dingin, tetapi hatinya juga jernih. Dia berkata dengan lemah, dalam pertempuran 4 orang ini, Xuan Tianzong menang. Wah! Di tribun, tiba-tiba ada hiruk-pikuk. Semua orang tampak terkejut, dan beberapa penuh ejekan. Negara bagian Huaxu tidak bisa mengalahkan negara bagian Shenzhou. Apakah karena Master Sekte Strategi Sihir terlalu lemah, atau terlalu lemah? Wajah Skorpion hijau muram dan tinjunya mengepal. Chu Qingcheng dalam penilaian suara sesepuh jatuh saat Uang menyimpan pedang, di belakang kekuatan Zhou Tian juga tiba-tiba bubar. Namun, saat ini, tetapi dengarkan ledakan besar, kalajengking hijau tanpa alasan untuk memukul bahu Chu Qingcheng, segera dia akan terbang keluar. Seteguk darah merah, masih di udara, mau tidak mau dimuntahkan. Kota ini jatuh, tidak heran, Sui Ruohua dan wanita lain segera kehilangan warna kulit mereka. Qi menangkapnya dan menatapnya. Namun, wajahnya berubah pucat dalam sekejap, dan alisnya berkerut erat dengan warna rasa sakit yang kental. Tetua hakim adalah murid mata yang membeku, tiba-tiba datang ke tubuh kalajengking hijau, akan bertarung lagi dia berhenti, dengan cara marah, nak, apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya baru saja mengumumkan hasilnya. Tapi aku belum menyerah, menggigit giginya dengan keras, kalajengking hijau itu meraung. Jenggot tidak merasa bergidik, hakim tua menatapnya dengan dingin. Hanya hasilnya sangat jelas, bertarung lagi hanya memiliki jalan buntu. Apa yang masih belum Anda yakini? Tentu saja tidak yakin. Namun, kalajengking hijau belum berbicara, tetapi minuman besar tiba-tiba berdering dari keajaiban Chee Zong. Orang-orang menoleh dan melihat, tetapi Zuofan muncul dengan wajah muram. Lihat Zuofan, kalajengking hijau sepertinya hanya memikirkan sesuatu, tubuh tidak merasa goyang, takut dengan cepat menundukkan kepala. Dia menepuk pundaknya dengan lembut, tidak menunjukkan apa-apa. Zuofan memandang hakim tua, dan kemudian menatap Chu Qingcheng tidak jauh. Dia berkata dengan dingin, pemenang atau pecundang yang sebenarnya tidak yakin apakah dia akan menang atau kalah. Dia hanya tahu hidup dan mati. Selama pihak lain masih memiliki satu nafas, ada kemungkinan terbalik. Oleh karena itu, pada tahap ini, satu pihak tidak dapat dinilai sebagai menang atau kalah sampai pihak lain benar-benar tersingkir atau dikalahkan. Tidakkah menurut Anda terlalu dini untuk menilai yang lebih tua? Petik 2. Yah, ini tidak menyadari Zeng, hakim tua untuk stagnasi bahasa sesaat, tidak tahu bagaimana menjawab. Danner memandang Zuofan dan marah di dalam hatinya. Dia berteriak, kakak Qingcheng tidak melihat wajahmu, hanya menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau tidak, pedang itu akan menghancurkan tubuhnya. Wajah siapa yang dia lihat? Aku ajaib Chee Zong. Kamu adalah Xuan Tianzong. Begitu kamu memasuki Akademi Xuanglong, kamu adalah saingan hidup dan mati. Jika kamu kehilangan hidupmu, jangan salahkan orang lain, derita saja dirimu sendiri. Zuofan menolak dan jatuh. Sementara itu, dia memberi isyarat kepada kalajengking hijau untuk mengikuti, kita berada di halaman Xuanglong. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan halaman Xuanglong. Sekarang para tetua hakim menilai dengan cara ini, kita mengenalinya. Hanya saja lain kali mereka melakukan kebodohan dan kehilangan nyawa mereka, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu, Danner sangat marah sehingga matanya terbuka lebar dan wajahnya marah, tetapi Chu Qingcheng menepuk tangannya. Mulutnya menunjukkan senyum dingin dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia melihat ke belakang kepergian Zuofan. Dia tertawa dan menunjukkan senyum lembut. Kemudian dia menutup matanya dan pingsan. Qingcheng, Water Ruohua terkejut dan dengan cepat melihatnya.
Tapi dia melihat gas hitam di bahu kanan Chu Qingcheng. Dia tidak bisa menahan tangis. Tidak, telapak tangan itu beracun. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dingin, dan kemudian dia kembali ke tempat duduknya dengan wajah tenang. Melihat ini, kalajengking hijau yang selalu gugup akhirnya menghela nafas. Tampaknya pengurus rumah tangga Zuo tidak menganggap serius wanita itu. Ruohua air dan wanita lain memelototi Zuo Fan dengan ganas, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dalam hatinya bahwa semua orang dengan cara yang jahat benar-benar tanpa ampun. Kami benar-benar salah paham sebelumnya. Chu Qingcheng yang koma dibantu untuk beristirahat. Semua orang Xuan Tianzong marah. Jika dikatakan bahwa kemarahan sekte sihir CE sebelumnya, mereka bisa mengerti. Tapi kali ini mereka penyayang, tetapi mereka diam-diam diserang dan diplot oleh pihak lain, yang membuat mereka tak tertahankan dalam hal apapun. Penatua Yun mengambil kesempatan untuk mengajar, lihat, ini adalah sifat dari cara iblis. Itu tanpa ampun. Jadi kita tidak boleh bersikap lunak kepada mereka, jika tidak, kejatuhan kota adalah pelajaran yang luar biasa. Melihat dalam-dalam ke sisi itu jika hidangan mewarnai kota Chuqing dengan satu mata, semua orang sedikit mengangguk, di matanya memancarkan warna marah yang tebal. Dalam kompetisi ke-8, para murid dari kedua belah pihak naik ke atas panggung. Setelah keributan singkat terakhir, penilaian tetua masih yang utama. Xuan Tianzong mendapat 8 poin, dan kemudian hakim membuat suara besar lagi. Sisi Xuan Tianzong, seorang murid yang cukup tampan, bersumpah untuk membalas dendam kakak perempuan Qingcheng, jadi dia naik ke panggung dengan gagah. Namun, ketika dia menemukan kekuatan roh bulan yang berlawanan untuk mengubah keadaan virtual, dia segera kembali ke kenyataan. Begitu wajahnya pahit, dia hampir bersujud dan memohon belas kasihan. Dengan perilakunya yang rendah hati, dia tidak memenuhi syarat untuk membalaskan dendam kakak perempuan Qingcheng. Menyentuh. Tanpa kecelakaan, pria itu terlempar oleh roh bulan, dan dia tiba-tiba turun dari panggung dan kehilangan napas dalam sekejap. Yueling berjalan keluar dari panggung di lapangan kosong. Dia bosan, lawannya terlalu lemah. Yangsa menggertakkan giginya dan banyak minum, bagus, itu saja. Jangan berbelas kasih. Mereka telah menipu kita 8 poin. Kita harus membuat mereka membayar harganya, jangan khawatir, Yangsha menyembah. Kami yakin dengan pertempuran berikutnya. Lagi pula, tidak ada tuan dari pihak lain. Tidak mungkin. Mari kita buat formasi serangan gabungan lagi. Hahaha. Petik 2. Kui Lang menertawakan langit dan siap naik ke atas panggung. Yangsa juga sedikit mengangguk, berpikir begitu. Namun, melihat sosoknya, sudut mulut tetua Yun di sisi yang berlawanan memiliki lengkungan yang aneh. Bab 650. Itu Wolf. Saling memandang dari jauh, sosok serigala Kui berangsur-angsur muncul. Awan tua membelai janggutnya dan menunjukkan kelihayannya seperti rubah tua. Melihat Xuan Shaoyu, dia berkata dengan lemah, Tuan muda, Anda adalah pria emas. Jika Anda bertemu pria kuat lainnya, bahkan jika Anda abstain, saya tidak akan membiarkan Anda pergi lagi. Tapi Wolf ini hehe, saya punya strategi melawan musuh. Anda pergi untuk membawa pedang cahaya dingin Qingcheng dan melakukannya setelah Anda naik ke panggung. Petik 2. Dengan itu, tetua Yun membisikkan beberapa kata di telinga Xuan Xiaoyu. Xuan Xiaoyu mengangguk berulang kali, dan matanya menunjukkan cahaya licik. Kemudian, menurut saran tetua, dia mengambil pedang cahaya dingin dari Chu Qingcheng yang koma dan langsung menuju ke platform pertempuran. Ketika Kui Lang melihat bahwa itu adalah dia tertawa dan mencibir, oh, bukankah ini putra tertua Xuan Tianzong? Dia berlari ke panggung ini untuk mengalahkannya? Batuk, apakah kamu tahu siapa aku? Alis tidak terasa menusuk, Xuan Shaoyu bukan dari batu kering, cara tertawa. Siapa yang tahu bahwa ada tuan muda yang sakit dengan 5 elemen ketidaklengkapan di Xuan Tianzong? Kamu berani datang ke tempat ini, bukan? Pemimpin Xuanzong ini benar-benar mau menyerah. Saya tidak tahu apakah dia lelah dan takut padamu, dan ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkanmu, atau kamu bukan miliknya dan membiarkanmu mati, hahaha. Ketika ini dikatakan, semua penonton tertawa. Hanya orang-orang Xuan Tianzong yang memelototi Kui Lang dengan marah, dan giginya gatal karena marah. Sejak saya berkuasa,
saya punya cara untuk menang. Suan Shaoyu tidak keberatan. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang cahaya dingin dan berkata dengan santai, mantan pemilik pedang cahaya dingin ini tidak akan pernah menyakiti sihir Cie Zong. Tapi saya tidak tahu apakah orang-orang dari klan sihir Cie akan menyerang pemegang pedang-pedang cahaya dingin. Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan Kuilang terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Pedang cahaya dingin? Sekarang tuannya, bukan kota Cuking gadis itu? Apa yang kamu lakukan dengan itu? Apakah kamu pikir kamu dapat menggunakannya sebagai jimatmu? Haha, sebagai tuan muda sekte Suantian, aku tidak pernah bersembunyi di balik apapun. Mengambil pedang ini hari ini hanyalah panggilan untuk membangunkanmu. Ada senyum aneh di sudut mulutnya. Suan Shaoyu menatap Kuilang yang berlawanan dengan erat. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya berbisik. Kuilang melihatnya, tetapi pupil matanya menyusut, dan wajahnya terkejut. Kemudian dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir lama. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata kepada hakim, saya abstain. Wah, bukan karena kaget, seluruh penonton kembali gempar, bahkan ketua juri juga sedikit terpana, tidak tahu mengapa harus menatapnya. Anda adalah master dari lingkungan virtual. Ketika Anda bertemu dengan bibit yang sakit, apa yang bisa Anda lepaskan? Setelah tinggal sebentar, Yang Sa tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kuilang, apa yang kamu lakukan? Itu hanya tamparan di wajah. Apa hakmu menyerah? Mengapa kamu melakukan ini satu persatu? Apakah Anda ingin mengadu lausu bersama? Orang-orang Mobezong lainnya juga memandang Kuilang dengan tidak dapat dijelaskan, yang sulit dimengerti. Hanya Zuofan, yang telah menatap semua hal ini di matanya, bergumam, sepertinya Suan Tianzong telah melakukan banyak pekerjaan pada sekte kebijakan sihir kali ini. Pasti dia telah terperangkap dalam kepang kecil, sayang. Di mata semua orang yang bingung, Kuilang, dengan wajah muram, berjalan turun dari panggung dengan sungguh-sungguh. Suan Shaoyu, dengan senyum jahat, kembali ke tempat istirahatnya dengan gembira. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Aku takut roh jahat itu menyakitimu. Kenapa aku tiba-tiba menyerah? Melihat kembalinya Suan Shaoyu, Sui Ruohua tampak terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia melambaikan tangannya perlahan, dan Suan Shaoyu tersenyum misterius, kamu tidak bisa mengatakan, kamu tidak bisa mengatakannya, itu semua trik sulap tetua Yun. Ini adalah rahasia kecil di antara kita, haha. Melihat satu sama lain, mereka berdua tertawa. Hanya Air Ruohua dan lainnya, atau kepala pasta, tidak tahu mengapa saling memandang, matanya berwarna aneh. Di sisi lain, Kuilang menundukkan kepalanya dan kembali ke tempat istirahat sekte sihir CE. Tetapi itu menarik semua jenis teka-teki dan keraguan. Tetapi dalam menghadapi pertanyaan semua orang, dia tidak pernah membuka mulutnya, hanya menundukkan kepalanya dan memandang semua orang dengan rasa bersalah. Bahkan putranya, Kui Gon, kesulitan memahami perilaku ayahnya. Kuilang, kamu membuat Zongmen kalah banyak dalam insiden hari ini. Karena abstain kamu, Zongmen kehilangan 4 poin, dan pertempuran pribadi telah sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, jika kamu tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, kamu akan dieksekusi. Menurut aturan klan, pandangan sekilas ke arahnya. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia menarik semua yang lain. Tampaknya Anda tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya. Lagi pula, Andalah yang menyerah. Mengetahui apa yang mereka pikirkan, Zuofan kembali mengeluarkan tanda yang diberikan bulan jahat kepadanya, dan mengguncangnya dan berkata, saya mempercayakan kepada Tuhan. Yang berarti bahwa Tuhan mudah untuk dilakukan. Jadi apapun keputusan yang mereka buat, klan tidak punya hak untuk bertanya, apakah kamu mengerti? Iya, kamu sapi. Mereka semua menghela nafas, termasuk 3 korban persembahan. Mereka semua mengangguk tak berdaya. Baiklah, Kuilang, sekarang kamu harus melapor kepadaku, untuk menghindari situasi seperti itu di masa depan. Jika sulit untuk mengatakannya, kamu dapat memberitahuku secara rahasia. Zuofan menunjuk ke telinganya, dan mengeluarkan suara yang samar. Merenungkan sedikit, serigala Kui menggigit giginya, karena kepercayaan dari Zuofan, perlahan mendekati telinganya dan berbisik. Mendengar ini, mata Zuofan berbinar dan mengerti segalanya, begitulah.
Itu bisa dimengerti. Nah, masalah ini telah terungkap. Di masa depan, kami tidak boleh menyebutkannya lagi, dan kami tidak diizinkan membuat laporan kecil. Di Huizong. Terima kasih, pengurus rumah tangga Zuo. Mata tidak merasakan kegembiraan, Kuilang dengan penuh syukur menggenggam tinju. Tapi sisa kerumunan masih bingung. Bahkan putranya, Kuigon, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, ada masalah apa yang bisa membuatmu menyusut kembali di tempat?" "Jangan bicara tentang ayahmu. Jika kamu mengubahmu, itu akan sama." Wajah Kuilang ragu-ragu, dan dia sulit untuk berbicara. Zuo Fan mendengus dan membantunya melewatinya. Kemudian dia mengeluarkan tanda dan memerintahkan, "Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak boleh menyebutkan masalah ini lagi. Apakah Anda ingin melanggar perintah Tuhan?" "Aku tidak berani." Mereka semua patuh dan hormat. Zuo Fan melihat, anggukan puas, Kuilang di permukaan lebih menunjukkan warna syukur. Pada saat ini, Ketua Hakim mengumumkan hasil dari ronde pertempuran ini, 4 poin untuk Sekte Strategi Sihir, 8 poin untuk Xuan Tianzong, ronde pertempuran individu ini. Xuan Tianzong menang. Setelah ini dikatakan, penonton terkejut lagi. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa Sekte CE Sihir yang lebih kuat akan diserang oleh Xuan Tianzong. Ini tidak bisa tidak membiarkan semua orang memiliki semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan, meskipun formasi serangan gabungan Xuan Tianzong sangat bagus. Tetapi dengan poin ini, benar-benar membingungkan untuk menyerang seluruh penonton. Murid-murid Xuan Tianzong berpuas diri, tetapi mereka semua murung dan tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, perang resimen antara kedua belah pihak akan dilakukan di perbatasan Sumi. Kemudian, Ketua Hakim mengumumkan dengan suara keras lagi. Namun, begitu suaranya mulai, Yun Changlao sudah berdiri, membungkuk padanya dan memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, Penatua Qi. Xuan Tianzong telah berpantang dari pertempuran dan tidak akan berpartisipasi di dalamnya." Alis tidak bisa menahan gemetar, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan mengangguk diam-diam. Orang tua bermarga Yun sedang merencanakan semua triknya. Sempoanya sangat keras. Di tempat-tempat di mana dia yakin bahwa dia bisa menang, bahkan jika dia mengorbankan beberapa murid, dia tidak akan menyerah, dan akhirnya membiarkan dia membalikkan permainan. Namun, dalam kehilangan kekuatan yang besar, di mana tidak mungkin untuk menang lagi, dia tidak ragu untuk abstain. Cara tegas dan selektif ini sangat langka. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada beberapa orang yang melompat ketika mereka dalam kesulitan. Jadi berpikir, Zuo Fan tidak bisa tidak melihat ke sisi yang sah. Pada saat ini, dia juga wajah yang tidak marah untuk melompat untuk memarahi. "Hei, lelaki tua bernama Yun ingin menyelinap pergi setelah mengambil keuntungan darinya? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Itu mengalahkan kita dalam pertempuran pribadi. Jangan mencoba menyelinap seperti ini. Ada sesuatu kita bisa berbuat lebih banyak dalam perang kelompok." Suara yang sagua menyebar ke seluruh penonton, seperti kodok melompat ke sana kemari. Zuo Fan tampak terdiam, tetapi menggelengkan kepalanya dan pergi. Ketika orang lain melihatnya, mereka mengikuti satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya Yang Xia yang berteriak. Ketika dia menjawab, dia juga dengan cepat mengikutinya dan berkata, "Hei, mengapa kamu pergi tanpa menungguku? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku juga adalah pengorbananmu?" Adegan yang lucu, langsung membuat orang-orang yang hadir tertawa lagi. Akhirnya, dalam 3 percobaan berikutnya, pertempuran individu Xuan Tianzong menang, sihir pertempuran resimen Ceezong menang. Evaluasi komprehensif, hasil sekte permainan sulap menang di depan semua orang. Namun, semua orang tahu bahwa Xuan Tianzong hanyalah badut yang mempermainkan aturan. Ancaman nyata bagi mereka masih klan CE ajaib, tempat monster itu duduk. "Zuo Fan, ahli pertama di alam semesta, ketika kamu menantang Zhong Sanzong, kamu harus bisa bergerak, haha." Wen Tao di kursi perang, sudut mulutnya melintasi senyum acuh tak acuh, berbisik. "Benar, Tianxiang." Tapi begitu dia berbalik, dia bertanya-tanya, di mana orang-orang itu?" Pada saat yang sama, Zuo Fan kembali ke halaman kecil tempat mereka duduk, dan orang-orang masih mendiskusikan perang hari ini. "Jika kita terus bertarung lagi, aku akan menghancurkan formasi mereka, sungguh."
Kalajengking hijau menatap Qi Changlong dan Bai Lian, dan membuat penjelasan yang kuat. Tapi mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Hanya hasil yang mereka lihat dengan sangat jelas, apakah benar-benar perlu membedakan antara hidup dan mati sebelum dia diyakinkan? Menyentuh. Namun, pada saat ini, suara keras tiba-tiba dikeluarkan, dan kemudian seluruh tubuh Kalajengking hijau menyebar. Ketika jatuh ke tanah, mau tak mau ia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, ada 2 gigi patah bercampur di dalamnya. Pupil matanya tidak bisa membantu tetapi membeku. Mereka terkejut. Dalam sekejap mata, mereka melihat Zuo Fan menatap sosok Kalajengking hijau dengan marah, seperti memakan orang. Nak, aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Wajah Zuo Fan suram dan mengerikan, yang membuat semua orang yang hadir, termasuk 3 jamaah, gugup dan takut untuk berbicara. Bab 651. Dengan langkah berat, seluruh tubuh Zuo Fan dikelilingi oleh gas hitam dan berjalan ke Kalajengking hijau selangkah demi selangkah. Matanya penuh dengan niat dingin dan membunuh. Kalajengking hijau seorang Zeng, seluruh tubuh gemetar ketakutan. Cara terkejut, pembantu rumah tangga Zuo, apa maksudmu, aku tidak melakukan apa-apa? Orang lain di sekitar, tetapi juga dalam keraguan hati, tetapi tidak berani berbicara. Hanya hati gugup untuk melihat. Puff. Dengan suara tumpul, Zuo Fan tiba-tiba datang ke Kalajengking hijau, meraih lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekuatannya yang kuat membuatnya terengah-engah dan berkata dengan dingin, penangkalnya, keluarkan. Penangkal. Alis tidak terasa bergidik, hati Kalajengking hijau tiba-tiba tahu, awalnya Zuo Fan ini masih ingin untuk niang itu. Awalnya dia mengira Zuo Fan begitu acuh tak acuh sehingga dia tidak lagi mengambil wanita itu di dalam hatinya. Saya tidak menyangka akan terlambat untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Untuk sesaat, Kalajengking hijau juga marah dan tidak mau, menggertakkan giginya dan berkata, pelayan Zuo, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang terakhir berjuang untuk klan. Tidak adil bagimu untuk tidak menghukum mereka yang melarikan diri dari medan perang. Tetapi untuk menyerangku demi seorang wanita asing. Ya, Zuo Fan, Kalajengking hijau dalam Perang Dunia Pertama melakukan yang terbaik. Biarkan dia mengeluarkan penawarnya. Tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, Yang Sa dan yang lainnya tampaknya memahami kuncinya, tetapi mereka segera membujuknya. Dengan dengungan dingin, wajah Zuo Fan masih dingin. Terserah Lao Su untuk memutuskan siapa yang harus melakukan layanan berjasa dan siapa yang harus dihukum berat. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Jangan berpikir bahwa Anda didukung oleh persembahan batu, jadi aku tidak berani menggerakkanmu. Aku akan selalu melakukan hal yang benar dengan Lao Zi sepanjang jalan. Ambil penawarnya dengan cepat, atau... Tidak ada penawarnya. Kalajengking hijau merasakan kekuatan tangan Zuo Fan dan mengatupkan giginya, telapak tanganku bukanlah racun yang mematikan. Tetapi itu membuatnya menderita sakit selama 7 hingga 49 hari. Bagaimanapun, pada waktu itu, tetua hakim telah sudah membuka mulutnya dan tidak bisa menghitungnya sepenuhnya di platform pertempuran. Saya juga takut Akademi Suanglong akan menyelidiki, jadi saya tidak menyerah, tetapi hanya memberikan sedikit hukuman. Jika tidak, yang lebih tua dari yang lain parti akan meminta kami untuk penawarnya sesegera mungkin, bukan? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan hati Zuo Fan menjadi lebih marah. Seluruh tubuhnya seperti banjir. Gas hitam memenuhi seluruh tubuh Kalajengking hijau dan perlahan-lahan terbenam ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Kalajengking hijau tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti jaring hitam yang terkikis. Rasa bahaya langsung masuk ke lubuk hatinya. Sehingga dia tidak bisa menghentikan keringat seperti air terjun di dahinya. Dia sudah merasa bahwa Zuo Fan benar-benar membunuhnya demi seorang wanita. Tanpa menatapnya lagi, mata Zuo Fan dingin, seperti kematian di neraka. Dia berkata pelan, keluarkan penawarnya, atau kamu tidak akan muncul di depanku lagi. Tunggu, Zuo Fan, dia baru saja mengatakan bahwa tanpa penawarnya, kehidupan wanita itu tidak akan dalam bahaya. Saat ini, Asosiasi Naga Ganda masih berlangsung. Kita sedang dalam masa mempekerjakan orang. Kita tidak boleh membunuh jenderal itu. Sesuka hati Yang Sa tampak sangat cemas dan buru-buru membujuknya.
Zuofan sepertinya tidak mendengarnya. Gas hitam yang kuat terus membungkus kalajengking hijau, dan dia akan benar-benar basah kuyup dalam kegelapan. Pada saat ini, ketiga penyembah sedang terburu-buru, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Kalajengking hijau tidak tahan lagi dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Tunggu, tunggu, tunggu, aku punya penawarnya," kata. Kalajengking hijau lampu tangan berkedip. Saat itu muncul botol porselen kecil. Tapi Yang Sa dan yang lainnya tercengang, dan kemudian menatap kalajengking hijau dengan marah, dan memarahi dalam hati. Anda ya memiliki penawar awal untuk mengambil untuk tidak baik-baik saja, membahayakan hati kita berikutnya. Ledakan kekhawatiran menyentuh. Masih tidak melihatnya, Zuofan menjabat tangannya dan membawanya ke tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah merah dan 2 gigi. Botol porselen kecil juga terbang keluar dari tangannya dan diambil oleh Zuofan. Dengan tatapan dingin pada Yang Sa, Zuofan dengan samar berkata, "Tidak peduli jenis racun apa yang mereka miliki, akan ada cara untuk menyelamatkan mereka. Mungkin tidak ada penawarnya jika ada racun unik yang dapat menyebabkan kematian, tetapi semakin kecil racun yang digunakan untuk menyiksa orang, semakin banyak penawarnya akan muncul. Jadi, ketika saya melakukan sesuatu di masa depan, Anda sebaiknya tidak mengganggu saya." Tidak menyadari penundaan, Yang Sa dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa malu, dan kemudian menatap kalajengking hijau dengan sengit, dengan marah menghela nafas. Bocah ini benar-benar mampu memuat. Dia tidak memiliki obat penawar. Bahkan kita ditipu. Tanpa melihat mereka lagi, Zuofan mengambil penawarnya dan langsung pergi. Tapi dia tidak mengambil beberapa langkah, tetapi dia tertegun dan berhenti, menunjukkan jejak aneh di matanya. Lama tidak bertemu, Zuofan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, sosok yang dikenalnya berdiri di gerbang halaman, tapi itu tidak diragukan lagi adalah Xie Tianxiang. Ada 2 wanita di sampingnya, Yongning dan Suanger. Melihat kalajengking hijau yang dipukuli oleh Zuofan penuh darah di belakang kerumunan, dia perlahan naik. Melihat wajah suram Zuofan, mata kedua wanita itu terkejut. Mereka belum pernah melihat Zuofan begitu marah. Namun, Xie Tianxiang tidak terkejut. Dia terkekeh dan berkata, "Sejak terakhir kali ketika 100 aliran pemikiran bersaing, Ninger, saya belum pernah melihat Anda begitu tidak sopan. Tampaknya serangan Lord Chu bukannya tanpa efek, haha. Xie Tianxiang, mengapa kamu ada di sini, dan juga perwakilan dari Tianyu? Itu tidak benar. Kamu tidak melihatku di tribun, tapi aku melihat kesombonganmu. Haha, setelah bertahun-tahun itu sama seperti sebelumnya. Tidak berubah sama sekali." Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mata Xie Tianxiang tiba-tiba menjadi sangat tajam. "Zuofan, apakah Anda ingat tujuan saya di awal? Jadi sejak Anda meninggalkan Tianyu, saya juga pergi. Sekarang saya adalah murid Jian Shenzong. Saya menunggu Anda dalam kompetisi tantangan Sekte Zhongshan." Alisnya bergetar. Zuofan Qi memandangnya dengan cara yang aneh, berpikir sedikit, mengangguk diam-diam, lalu menjabat tangannya, melemparkan botol porselen kecil di masa lalu, dan berkata dengan lemah, "Jangan katakan apapun sebelumnya. Tolong aku." Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Xie Tianxiang menatapnya dalam-dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Yah, ini sama seperti sebelumnya. Aku tidak pernah bisa membuat perbedaan dalam urusan ibuku. Yah, aku akan mengirimkan penawarnya." Dengan itu, Xie Tianxiang berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Namun, dia berhenti dan menoleh untuk melihat Yongning Erhan. "Kenapa kamu tidak pergi denganku? Kamu seharusnya tidak bertemu dengan Tuan Chu. Jika kamu bertemu denganku, kamu bisa memenangkan 100 pertempuran." Haha. Petik 2. Dengan senyum yang dalam, Xie Tianxiang pergi. Kedua gadis Yongning tercengang. Mereka melihat Zuofan dan kalajengking hijau yang telah diajari darah di wajahnya tidak jauh. Matanya tiba-tiba membeku dan mengangguk diam-diam. Kemudian mereka buru-buru mengikutinya. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, dia tidak menyapa Zuofan. Melihat punggung mereka, Zuofan merenung sedikit, tetapi juga kilatan, menghilang. Akhirnya, semua orang pergi, dan suasana bermartabat di sini sebelum berangsur-angsur mencair. Yang Xia dan orang lain tidak menyadari nafas,
dan kemudian perlahan-lahan datang ke Kalajengking Hijau, menyipitkan mata padanya, dan berkata, "Kamu bodoh, apa hubungan antara wanita itu dan Zuofan? Kamu tidak tahu, kamu berani untuk menyerangnya, Zuofan tidak membunuhmu barusan. Ini seperti mengambil sedikit nyawa. Namun, saya pikir mereka telah terputus satu sama lain. Bukankah mereka berdua mengatakan bahwa jika mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak akan berpegangan tangan?" Menggigit giginya dengan keras, Kalajengking Hijau menolak. Tapi sambil menghela nafas, Kui Lang menatap ke langit dan membuat suara panjang, "Yah, apa bagusnya mematahkan kata putus dua orang. Di dunia ini, ketika seorang pria bertemu seorang wanita, hatinya tidak akan lagi menjadi sama. Mereka mengatakan mereka tidak saling berpegangan tangan, tetapi pada akhirnya, siapa yang tidak? Gadis itu tidak menikahmu di wajah pengurus rumah tangga Zuo. Pengurus rumah tangga Zuo juga memukulmu karena gadis itu disebut tidak setuju. Secara keseluruhan, Anda sudah menembak. Apa maksudnya? Mereka berselisih. Kenapa aku? Bukan dari marah. Kalajengking Hijau segera memarahi, dan kemudian menatap Siang Yangsa dan berkata, "Menyembah, saya seperti yang Anda katakan. Saya tidak akan pernah berbelas kasih kepada bajingan yang merusak jembatan itu. Jangan bicara padaku tentang itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak kejam kepada orang lain, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu akan kejam pada gadis itu. Di mana kamu meletakkan wajah Zuofan, tanpa melihat wajah biarawan itu?" Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan Yangsa buru-buru menarik keluar dari cangkang untuk menghindari keterlibatan. Kemudian dia berkata, "Kamu Zuofan benar. Dia telah menahanmu untuk waktu yang lama. Dia tidak memberinya banyak wajah sepanjang jalan. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi kamu benar-benar dapat menyentuh skalanya. Don, apakah kamu tidak melihat apa yang dia lakukan pada iblis itu? Iya, kamu pantas dipukuli pada saat ini. Kakak, aku dari masa lalu. Aku bisa melihatnya. Lebih baik orang luar tidak mengambil bagian dalam masalah pria dan wanita ini, atau kamu akan berakhir seperti ini." Tanda seru. Petik 2. Yangsa baru saja menyelesaikan pelajarannya. Kui Lang memberinya pelajaran sebagai pria yang datang lagi, yang membuatnya merasa marah dan tertahan. "Apa partisipasi Lao Su? Tanpa alasan, saya dipukuli, dan saya bukan pria di dalam atau di luar. Tidak peduli apa, Zuofan tidak bisa menjadi orang asing dan membunuh keluarganya. Apakah dia masih memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin?" Namun, melihat sekeliling dan melihat mata orang-orang yang sepertinya mengatakan bahwa Anda dipukuli secara wajar, hati Kalajengking Hijau tiba-tiba menjadi marah, menggertakkan giginya. Yang bukan merupakan rasa. Neneknya, "Zuofan, tunggu aku. Saya tidak akan menelan kebencian ini tanpa alasan." Menggigit giginya dengan keras, mata Kalajengking Hijau itu penuh dengan warna yang menyeramkan. Pada saat yang sama, mata orang-orang di sekitarnya penuh dengan rasa dingin. Dalam hatinya, semua orang di sini telah mengikuti jejak Zuofan, tidak bertanya apakah itu benar atau salah, atau bahkan mengabaikan kepentingan klan. Yang membuat pikirannya sangat tidak seimbang. Dan kebencian ini secara alami menabur benih kekacauan di masa depan. Bab 652. "King Cheng, bagaimana kabarmu?" Sebuah ruangan sempit, pada saat ini penuh dengan orang. Air Ruohua wajah cemas melihat tempat tidur adalah latihan lutut Chu King Cheng, penuh warna bersemangat. Kerumunan lainnya, juga penuh kekhawatiran menatapnya, sepasang tinju terkepal erat. Gas hijau yang menggelegak di sekelilingnya membuatnya menggigil dan wajahnya penuh rasa sakit. Menggigit giginya dengan keras, wajah Suan Shaoyu terasa berat, dan dia bersumpah, orang-orang jahat ini benar-benar tercela dan kejam. Mereka bahkan kalah dalam pertarungan, tetapi mereka masih meletakkan tangan yang begitu berat. "Ya, saya tidak tahu apakah saudari King Cheng dalam bahaya. Begitu banyak pil penyembuhan dan pil detoksifikasi telah dimakan, masih tidak berpengaruh." Mata Aprikot dan terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa menghentikan suaranya yang marah. Ketika orang banyak lainnya mendengarnya, mereka mengangguk khawatir. Hanya Penatua Awan, perlahan melambaikan tangannya, suara ringan, "Tidak apa-apa, kita tidak perlu khawatir. Saya telah memeriksa King Cheng sebelumnya. Seharusnya tidak fatal dan beracun. Bagaimanapun,
Ini adalah Akademi Suanglong. Bagaimana dia bisa melakukannya? Melakukan pembunuhan? Hanya saja aku khawatir itu tidak akan baik untuk Qing Cheng akhir-akhir ini. Gangster jahat itu membuat adik perempuan Qing Cheng begitu sengsara. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Murid satu beku, Suan Shaoyu mengepalkan gigi. Yang lain mengangguk dengan marah. Pada saat ini, minuman besar tiba-tiba terdengar dari luar rumah dan menyebar ke semua orang yang hadir. Tuan muda, ketua, murid sekte Dewa Pedang, Xie Tianxiang, sampai jumpa. Yang pertama dari 3 sekolah, Alice tidak merasa memilih, 2 orang ragu untuk melihat satu mata, hati tidak mengerti. Bagaimana orang-orang dari klan ketiga tiba-tiba mengunjungi kami sekte Suantian? Namun, mereka bingung. Chu Qing Cheng, yang telah berjuang untuk waktu yang lama, membuka matanya perlahan, seolah-olah dia sudah memprediksi. Sebuah busur bahagia melintasi sudut mulutnya dan berbisik, biarkan dia masuk. Dia adalah teman lamaku dari Tianyu. Dia harus datang menemuiku. Teman lama lagi. Tiba-tiba, wajah Suan Shaoyu menjadi suram. Bukan karena dia adalah pelamar lain yang tidak setia. Dia berkata dengan dingin, kakak Qing Cheng diracuni sekarang. Saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Kirim dia pergi. Tunggu sebentar, tuan muda. Namun, begitu ini dikatakan, Chu Qing Cheng belum mengatakan apa-apa. Yun tua dengan cepat melambaikan tangannya dan menasihatinya, jika orang ini hanya teman lama Qing Cheng, tidak nyaman untuk melihat tamu di Qing Cheng sekarang. Jadi dia bisa diberhentikan sesuka hati. Tapi di belakangnya adalah sekte Dewa Pedang, pertama dari 3 sekolah. Kita tidak bisa menyangkal wajah ini. Silahkan masuk. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Tetapi melihat tetua Yun berkata begitu, Suan Shaoyu hanya bisa mengangguk tak berdaya, tetapi dia masih sedikit bingung. Kemudian, Xie Tianxiang dengan Yongning dan Yun Xuang Nu, dipimpin oleh murid Suan Tianzong, Qi datang ke sini. Pertama ke Penatua Awan setelah upacara, dan kemudian melihat sekeliling, tetapi hanya melihat Chu Qing Cheng yang penuh keringat, tetapi sepotong pipi pucat. Perlahan-lahan merangkul tinju, Xie Tianxiang dengan wajah serius, Tuan Menara Chu, bertahun-tahun belum melihat, baru-baru ini bagaimana? Itu omong kosong. Bisakah adikku menjadi lebih baik seperti sekarang? Mau tak mau, anak bermata putih itu berubah. Chu Qing Cheng belum berbicara, satu sisi Danner telah menjadi cara yang tidak dapat disangkal. Ketika Anda mendengar ini, orang tidak merasa bahwa mereka terdiam untuk sementara waktu. Itu hanya kata-kata sopan biasa. Anda harus menganggap mereka serius. Chu Qing Cheng juga menepuk pundaknya, tertawa dan menggelengkan kepalanya. Xie Tianxiang juga berkata sambil tersenyum, maaf, saya bodoh. Saya telah membuat Anda tertawa. Tuan Chu, saya melihatnya diracun sebelumnya, jadi saya mempersembahkan sebotol pil penawar yang dibuat oleh klan leluhur. Saya semoga bisa menghilangkan rasa sakit Master of Chu sejenak. Dengan itu, Xie Tianxiang mengayunkan tangannya dan mengeluarkan vas porselen kecil. Mata tidak terasa cerah, Chu Qing Cheng tampaknya memiliki beberapa informasi, dan mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih banyak atas kebaikanmu. Tidak, kami semua adalah teman dari kampung halaman kami. Sama-sama, perlahan melambaikan tangannya, Xie Tianxiang terkekeh dan menyerahkannya. Sui Ruohua dengan cepat mengambilnya dan menyerahkannya kepada Chu Qing Cheng, yang masih gemetar kesakitan. Dia tampak bingung, Tuan Xie, Qing Cheng, dia telah minum banyak pil sebelumnya, dan mereka tidak membaik. Apakah sebotol dan ini akan berhasil? Tanpa memikirkan senyuman, Xie Tianxiang akan mengeluarkan suara. Chu Qing Cheng melihat, tetapi juga tersenyum, hati Zhao tidak menyatakan. Saya juga percaya bahwa botol dan Anda pasti efektif. Dengan itu, dia langsung membuka gabus dan mengambilnya. Kemudian, dia terus menyilangkan lututnya dan bermeditasi dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya masih menatapnya dengan gugup. Tapi 1/4 jam kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Seluruh tubuh Chu Qing Cheng mengejang dan mengejang. Dia tiba-tiba berhenti, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Gas hijau yang mengalir di sekujur tubuhnya, yang membuatnya sengsara, juga perlahan memudar, dan akhirnya menghilang sama sekali. Tuan Xie, kamu benar-benar efektif dalam pil ini, dan kamu benar-benar menetralkan racun.
Dan melihat, tidak merasakan mata yang cerah, segera berteriak gembira. Xie Tianxiang tersenyum dan tidak setuju. Xuan Shaoyu dan Tetua Yun juga menatapnya dengan heran. Mereka memuji bahwa ketiga sekolah itu benar-benar kuat. Saya tidak tahu racun jenis apa itu, tetapi itu bisa diselesaikan sepenuhnya. Apakah ini obat mujarab? Tapi segera, Chu Qingcheng akan mengungkapkan jawabannya. Setelah napas panjang, Chu Qingcheng perlahan membuka matanya, menatap Xie Tianxiang dan berkata sambil tersenyum, hahaha, dia masih orang tua yang sama. Dia tidak pernah muncul untuk melakukan hal-hal baik. Oh, kamu sudah tahu. Tentu saja, hanya di tangan si peracun bisa ada obat penawar simptomatik. Tidak bisa menahan senyum, napas dalam-dalam Chu Qingcheng, wajahnya penuh kebahagiaan. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir bingung dan bingung. Sui Ruohua tidak bisa tidak bertanya, Qingcheng, kamu mengatakan bahwa penawarnya diberikan oleh peracun. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah kalajengking hijau dari klan sihir Ce? Iya, itu dari dia. Namun, dia seharusnya tidak menyerahkannya secara sukarela. Sedikit mengangguk, Chu Qingcheng sepertinya tahu segalanya, berbalik untuk melihat Xie Tianxiang di sana. Tanpa tersenyum, Xie Tianxiang mengangguk lemah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chu, Anda hampir menjadi yang kedua. Iya, ketika saya pergi kepadanya, dia memukuli bocah itu dan memaksanya untuk memberikan penawarnya. Hanya saja kamu tahu temperamennya. Dia tidak pernah melakukan hal baik dan baik semacam ini. Tentu saja, dia memiliki temperamen yang keras kepala dan selalu memiliki wajah yang dingin. Sejak 100 aliran pemikiran bersaing, aku sudah tahu betul. Lama untuk memuntahkan gas keruh, Chu Qingcheng menatap jantung berdebar. Seolah memikirkan masa lalu yang asli, mulut dengan senyum bahagia. Air Ruohua dan wanita lain melihat, tetapi ledakan kejutan, dan lebih tidak bisa tidak berkata, kakak bela diri yang lebih tua, Anda mengatakan bahwa orang yang memberi Anda penawarnya. Seharusnya bukan Zuofan itu, dia ada di sana sebelumnya. Tetapi telah memarahimu, jangan menyebutkan betapa kejamnya, betapa dinginnya. Jadi apa? Dia memarahiku karena dia mengasihaniku dan tidak ingin aku menghadapi bahaya seperti itu lagi. Aku sangat senang mendengarnya. Adapun dingin hehe, dia selalu begitu, dan aku sudah terbiasa. Chu Qingcheng tidak peduli tentang itu, tetapi dia benar-benar terpana dan bingung. Apa hubungan antara dua orang ini? Mengapa semakin lama semakin rumit? Ketika Xuan Shaoyu melihat ini, dia membenci giginya yang gatal. Penawarnya sebenarnya diberikan oleh pria itu. Dia tahu bahwa dia harus menghentikannya sesegera mungkin. Bahkan dengan risiko menyinggung Sekte Dewa Pedang, mereka tidak boleh terhubung lagi. Dengan memandangnya dalam-dalam, Xie Tianxiang sedikit mengangguk dan menghela nafas, Tuan Chu, Anda telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari-hari itu, Anda sangat tangguh. Terkadang Zuofen, yang tidak takut pada hari itu, takut untuk menghadapimu secara langsung. Dan itu, Daner menatap Chu Qingcheng dengan wajah penuh gosip. Namun, Chu Qingcheng mengulurkan tangan dan menjentikkan hidung kiong kecilnya yang cantik. Setelah mencongkel dalam-dalam, dia menyusut kembali. Tertawa dan menggelengkan kepalanya, Chu Qingcheng menghela nafas. Awalnya saya ingin dia memberi saya akun, tetapi karena melihat apa yang telah dia lakukan untuk Ning'er. Saya tahu bahwa orang ini memiliki caranya sendiri. Saya harus melepaskannya. Petik 2. Ning'er. Tiba-tiba, suara kaget terdengar. Chu Qingcheng mendongak, tetapi seolah-olah baru tahu, menunjuk ke putri kedua Yongning. Apakah Anda juga tahu tentang Ning'er? Kalau begitu mereka bukan murid Sekte Dewa Pedang? Dengan batuk kering, Xie Tianxiang tidak bisa menahan tawa, saya belum memperkenalkan Anda. Ini adalah putri Tianyu Yongning, dan ini adalah Santo Tianyu, Yun Shuang. Keduanya adalah pesaing utama Chu Louzu. Chu Louzu, Anda harus meninggalkan beberapa makanan ringan. Begitu ini dikatakan, kedua putri Yongning langsung merasa sangat malu. Namun, Chu Qingcheng menatap Xie Tianxiang dengan santai dan berkata sambil tertawa, saya tidak percaya bahwa para maniak seni bela diri pada masa itu juga dapat membuat lelucon sekarang. Kemudian, dia melihat awan es dalam-dalam dan berkata, apakah kamu anak es? Saya mendengarkan Tuan Bangunan Peoni kepada saya untuk mengirim pesan,
Zuofan dia di depan semua orang, berkata adalah untuk Anda. Sekarang ketika saya melihatnya, itu benar-benar murni dan murni. Ini sangat mirip dengan Ninger pada masa itu. Tidak, 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 jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Suanger merasa malu dan tersipu, tetapi segera dia tersesat. Dia berkata, saat itu, saya hanya bidak catur di tangannya, dan kemudian tidak ada lagi. Apa, bidak catur? Tidak mengherankan, Air Ruohua dan wanita lain saling memandang, adalah murid yang membeku, menghadapi kemarahan. Dia menggunakan gadis yang baik sebagai bidak catur. Zuofan benar-benar tidak tahu berterima kasih. Suan Shaoyu mengambil kesempatan untuk mengatakan, Anda telah mendengar, iblis itu tercela dan tidak tahu malu, dan hanya dapat memikat gadis-gadis yang tidak bersalah. King Cheng, Anda harus melihat wajah aslinya dan tidak dapat disihir olehnya lagi. Dia pertama-tama membiarkan seseorang menyakitimu, lalu mengirim bocah itu untuk mengirim penawarnya. Jelas dia berusaha mendapatkannya. Kamu harus memoles matamu. Aku tahu lebih banyak tentang temperamennya daripada kamu. Dengan senyum dingin, Chu Qingcheng dengan jijik membalikkan bibirnya. Selain itu, jika dia baik-baik saja, bagaimana kalau aku menjadi bidak caturnya? Aku takut dia akan membuangku selamanya. Aku bahkan tidak bisa menjadi bidak catur. Tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan semua wanita memandang kota Chu dengan takjub. Gadis es yang selalu angkuh, rela menjadi bidak catur orang lain dan melekat pada orang itu selamanya. Apakah ini masih si cantik es yang tidak makan kembang api? Mereka bingung. Mata mereka penuh dengan kebingungan. Suan Shaoyu mengatupkan giginya dan memuntahkan darah. Hanya Penatua Awan telah tak berdaya menggelengkan kepalanya, hati mendesah gelap. Gadis kecil ini benar-benar bingung dengan orang gila itu.